Ya, terima kasih Bapak. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah materi yang telah dibawakan oleh Bapak Henry Wijaya. Baik, untuk para audiens yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom Q&A. Bapak, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang telah kita pilih. Salah satunya ada berasal dari Aswakus Sabihah 7C. Baik. Mau tanya ko, ketika Hmm. memulai menjadi investor ini, kita kan harus memulai dengan mindset kita. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara mendorong pikiran kita agar dapat memindset menjadi seorang investor yang luar biasa? Terima kasih. Silakan dijawab. Oke, thank you pertanyaannya dari Pak Aswad ya. Mas Aswad, jadi gini, teman-teman harus tahu perusahaan yang bagus tentu secara logika nih ya. Ketika kita udah pilih perusahaan yang tadi kita bilang bagus, kita yakin lah tiap tahun pun kita lihat kinerjanya, oh tiap tahun labanya masih naik kok. Nah, teman-teman tahu ini barang bagus, sama lah kalau teman-teman lihat ada satu merek misalnya Gucci yang terkenal banget atau Louis Vuitton, barang yang bagus yang kalau teman-teman invest bahkan bisa barangnya limited, satu saat teman-teman jual bisa harganya naik. Nah, ketika dia lagi diskon, tentu teman-teman kan harusnya beli. Logikanya sama kayak begitu. Tapi di saham, kebanyakan orang nganggap saham itu adalah kayak ini ya, kayak meja judi. Bukan saya mau bilang gitu, tapi teman-teman lihat deh, di market itu kalau lagi turun, semua orang ketakutan, nggak ada yang berani beli. Yang berani beli itu sedikit banget, makanya harganya tetap turun. Karena yang mau jual lebih banyak. Nah, makanya teman-teman, ketika teman-teman lihat perusahaan itu bagus, ya teman-teman harus yakin. Kalau ketika yakin, beli sahamnya. Dan saya tadi kasih kamu data, krisis seperti apapun, ujung-ujungnya indeks kita itu trennya naik terus. Semua penurunan itu akan hilang pada akhirnya. Makanya teman-teman ketika dapat diskon gede, ya masuk. Ketika harga udah terlalu tinggi, ya teman-teman lihat apakah perusahaannya benar masih wajar nggak harga labanya masih naik nggak. Kalau labanya udah turun ya jangan 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 dipaksain, udah jual cari perusahaan lain gitu loh. Nah, jadi dengan tadi alasan tadi saya bilang populasi kita tambah banyak tiap tahun, inflasinya tambah banyak, tambah besar, maka itu kan akan bikin harga sahamnya makin naik. Itu teman-teman bisa jadi pegangan, oh ke depannya saya mesti pilih perusahaan-perusahaan ini nih. Karena saya tahu nih kalau inflasi tiap tahun, misalnya berarti perusahaan labanya naik, berarti saya tetap bisa invest tiap tahun selama inflasi masih naik. Nah, itu kan mindset-mindset investor kayak Warren Buffett. Jadi dia bisa simpen jangka panjang dan dia nggak takut begitu, Mas Aswad. Baik, Bapak. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, ada berasal dari Narko Wijayanto 117. Hmm. Hmm. Bagaimana cara bagaimana cara membaca harga saham ideal untuk dibeli, Kak? Dan mana yang bagus untuk memprediksi dengan cara teknikal atau fundamental? Oke, cara tahu harga ideal tergantung. Kamu memanfaatin price action, kenaikan harga sahamnya kamu mau prediksi, itu pakai technical analysis yang tadi kamu bahas. Ya, kalau kamu tujuannya untuk ngitung bisnisnya, kamu mesti tahu, mesti coba estimasi intrinsic value-nya. Nilai harga wajar perusahaannya itu di berapa. Ya, Cok, nanti lah itu kalau saya jelasin satu-satu tekniknya mungkin terlalu banyak di sini ya, waktunya nggak cukup. Tapi itu nanti kamu bisa cari-cari tahu tentang cara ngitung intrinsic value. Banyak kok yang udah bahas di internet juga udah banyak. Nah, kapan idealnya pakai technical atau fundamental? Dua-duanya bagus selama benar-benar teman-teman pakainya itu dengan cara yang betul gitu. Karena kalau kita bicara tentang technical analysis, kamu bicara tentang statistik. Kamu nggak lihat perusahaan itu bagus apa jelek. Kamu ngitung statistiknya, oh tiap kali muncul, misalnya dia turun kena trennya, garis trennya. Saya yakin ya nanya pasti udah tahu lah, karena bisa nanya tentang technical analysis, pasti udah pernah belajar. Di buat yang lain nanti next ya, nanti kita bahas satu. Ketika perusahaan misalnya kena moving average-nya, atau dia kena garis trennya, misalnya kamu tahu lah, dan dia mantul sedikit, di supportnya ya teman-teman mesti beli karena itu probabilistik untuk kamu benar itu langsung 60-70% dibanding kalau kamu belinya asal-asalan. Bisa dengan news catalyst, misalnya waktu Tesla mau datang ke Indonesia, kemarin saham Antam, Incotis langsung meledak naik harganya karena senang Tesla mau datang kan pakai baterai listrik,
materi listrik buatannya nikel. Oh, nikel salah satunya Antam, Inco bikin Tins itu Timah juga dipakai sama Tesla. Wah, langsung harga sahamnya naik semua. Kayak begitu gitu kan ningkatin probabilistik. Nah, kamu masuk pakai technical analysis, menentuin mana supportnya ya. Nah, itu jadi akan ningkatin probabilitas keuntungan kamu. Nah, kedua, kamu kan kalau di technical analysis bisa pakai risk reward. Misalnya 2:1, oh targetnya kalau saya beli di 1.000, target saya untungnya misalnya 110%. Tapi kalau saya turun, ternyata salah prediksi saya maunya loss-nya 5%. Nah, kalau loss-nya 5%, untungnya 10%, satu kali benar, satu kali salah, kamu tetap untung. Untungnya 100, minusnya 50. Tetap untungnya 50 netnya. Dan ditambah, probabilitas kamu benar, kalau kamu belinya di support, itu kemungkinan benarnya 60-70%. Berarti kamu bayangin, dari 100 kali trading, 100 kali kamu jual beli, 60 untung, 40 kali rugi. 60 kali untung, untungnya 10%. 40 kali rugi, ruginya 5% masing-masing. Dia untungnya jauh lebih gede. Nah, itulah technical analysis. Ya, menghitung probabilitas. Tapi kalau orang fundamental analysis, beda cara pikirnya. Fundamental analysis itu berpikir, oh saham ini harga wajarnya berapa, intrinsic value-nya. Misalnya 1 juta. Kita beli di harga berapa? Misal sekarang harganya kalau mau beli ideal ya di 700.000. Karena apa? Atau 600.000. Ada diskon. Namanya kalau di market kita sebutnya margin of safety. Kenapa perlu margin of safety? Karena estimasi kita bisa meleset. Kita berpikir laba dia setiap tahun naik. Siapa yang tahu 5 tahun lagi tiba-tiba ada kompetitor gede masuk, dia kalah. Atau gimana. Jadi intrinsic value kita anggap 1 juta, tapi kita belinya kasihlah diskon. Misalnya 40%, 30%, supaya apa? Supaya kalau estimasi kita sedikit meleset, labanya ternyata 10% di bawah estimasi, kita masih untung. Jadi tetap perlu ada yang namanya margin of safety, diskon daripada di bawah harga wajarnya. Idealnya kita beli seperti itu, pakai fundamental analysis. Nah, begitu, Mas Torik. Ya, baik Bapak. Lalu untuk ada pertanyaan ketiga dari Erlangga Friski Novarenza. Kok, gimana Ya, sih cara membaca psikologi orang lewat candle, volume, dan lain-lain biar nggak panik sell or buying? oke, baik. Itu aja ya. Oke, baiklah. Saya jawab nih, teman-teman. Jadi, candle itu kan teman-teman nanti kalau yang pengen belajar tentang candle, cari yang namanya Japanese candlestick ya. Ada yang namanya doji, ada yang namanya bullish engulfing, itu bentuk pattern seperti apa. Itu sudah diajari, itu ada psikologisnya. Kenapa bisa dibilang kalau tiap ada model namanya bullish engulfing itu yang hari sebelumnya merahnya misalnya kecil, besoknya hijaunya tuh lebih gede gitu ya, dan ngemakan ya sebelumnya. Itu nantilah, kalau yang belum belajar, teman-teman nanti bisa pelajarin dulu. Nanti next saya bisa ajarin. Tapi yang hari ini pertanyaannya kayak begitu ya. Jadi teman-teman pelajarin yang tadi nanya, kamu pelajarin namanya Japanese candlestick, cari yang namanya bullish harami, bullish engulfing, itu tanda-tanda untuk market itu bakal naik itu seperti apa. Terus juga namanya ada yang namanya the shooting star. Oh, shooting star itu saham bakal naik. Nah, itu nanti bentuk candle-nya kelihatan. Nah, teman-teman pelajarin yang namanya Japanese candlestick pattern. Nah, itu ada di Google banyak sekali, tinggal teman-teman baca. Nah, itu yang pertama. Kedua, baca volume. Nah, volume ini teman-teman nggak bisa jadi single indicator. Orang yang bilang volume itu misalnya, Pak Henry, kalau dia lagi trennya naik, volumenya besar, berarti kan ini confirm, berarti trennya bakal tetap kuat. Betul, secara logika betul. Oh, ini harga naik didorong lagi banyak orang beli. Betul, kemungkinannya dia besok-besoknya masih bakal tetap naik. Nah, tetapi kita mesti bantu juga dengan indikator lain. Kenapa? Bisa aja volume itu tercipta karena saya lagi mau coba jual ke teman saya di pasar negosiasi. Kan bisa aja. Ah, antar perusahaan lagi mau pindah sahamnya. Dia bisa aja jual ke perusahaan B dengan harga kesepakatan berapa, volume naik. Nah, kalau kayak begitu kan bukan nunjukin pembelian lagi banyak. Makanya teman-teman, kalau cuma pakai volume indikator bisa bias tuh hasilnya. Buat lebih dalamnya, teman-teman bisa daftar ya di nanti webinar-webinar support. Makanya follow IG Support Sekuritas kita akan ada webinar-webinar seperti itu. Cara ngebaca khusus tentang moving exchange seperti apa. Hari ini kebetulan ada jam 10
teman saya Wilson yang lagi bahas sampai jam 12. Tapi next nanti akan kita bikin lagi. Jadi teman-teman ikutin aja follow IG Sosial nanti di webinar-webinar itu bisa dibahas. Jadi gitu jawabannya ya tentang yang tadi candle dan volume. Nah, gitu, Mas. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan yang Ya. keempat dari Arini Sugiyarti. Selamat pagi, Bang Baik. Henry. Saya Arini Sugiyarti, Ya. mahasiswa dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya semester 4. Saya mau mengajukan pertanyaan, investasi apa yang bisa dilakukan dengan modal kecil ya, Bang? Lalu investasi apa yang membuat Warren Buffett menjadi salah satu orang paling kaya di dunia? Terima kasih. Baik, invest dari modal kecil, salah satunya bisa di reksadana, bisa di saham. Ya, kalau reksadana ya kamu ibaratnya ngebeli bukan cuma satu saham, beli banyak saham lah, supaya nyebar resiko. Cuma kamu boleh lihat reksadana tuh keuntungannya ya nggak jauh sama indeks. Kalau indeks rata-rata saham itu naik 10%, ya dia sekitar segitulah, sekitar 10%. Paling lebih dikit atau turun sedikit. Jadi nggak jauh-jauh sama indeks. Tapi kalau saham, kamu bisa beli misal perusahaan yang lagi bagus, itu harganya murah-murah pun banyak. Kan belinya satu lot tadi 100 lembar. Jadi kalau kamu beli perusahaan yang harganya contoh yang kayak BRI harganya sekarang 4.600. Oh, 4.600 dikali 100 lembar, 460.000. Misalnya kamu mau beli perusahaan yang harga sahamnya misalnya Rp200, bisa aja 200 dikali 100, 20.000. Kan investasi dengan modal yang kecil. Jadi, saham itu jadi salah satu alternatif kalau teman-teman mau invest dengan modal yang kecil. Yang bikin Warren Buffett kaya adalah saham. Teman-teman boleh lihat portofolio dia sekarang aset yang dia kelola itu ada sekitar 470 miliar dolar. Itu kalau teman-teman mau tahu, sahamnya itu nilainya 270 miliar dolar. Saham yang dia pegang. Yang sisanya adalah cash. Dia lagi nunggu kalau market lagi jatuh, dia bakal beli sebanyak-banyaknya pakai cash itu yang 170 miliar dolar. Teman-teman bayangin. Bukan 170. Uang cashnya cuma 138 miliar. Tapi saham yang dia pegang nilainya 270 miliar dolar. Jadi, hampir 70% kekayaan Warren Buffett sekarang dalam bentuk full saham. Begitu. Ya, Mas Torik, silakan, Mas. Iya, baik, Bapak. Lalu ini ada pertanyaan kelima dari Manda Pahlevi. Kira-kira seberapa besar resiko kerugian dari invest di saham khususnya di masa pandemi ini? Dan adakah cara untuk meminimalisir kerugian tersebut? Oke, resiko pasti ada. Ya, kalau ditanya resiko secara general, secara umum, ya tentu kalau perusahaannya, kalau bisnisnya yang kepukul, itu udah pasti resiko yang paling gede buat investor. Ya, karena misalnya perusahaannya dapat kalah produknya dibanding kompetitornya, tiba-tiba turun, terus penjualannya itu jadi masalah yang cukup besar. Atau di tengah pandemi kemarin, misalnya utangnya jadi besar banget, tapi pendapatannya nggak ada. Nah, itu kan jadi salah satu indikator yang nggak bagus buat investor. Nah, cara minimalkan resikonya ya tentu kamu harus menganalisa perusahaannya. Atau yang kedua, kamu pakai money management. Misalnya perusahaan bagus, contoh, Kak BCA, ketika dia harganya ke 28.000 dari 35.000, boleh nggak saya beli? Boleh, belinya berapa persen? Misalnya cash kamu masuknya 20% dulu. Turun lagi besoknya, kamu beli 30%. Turun lagi 20% dari harga sebelumnya, kamu beli lagi misalnya 50%. Itu akan buat resiko kamu jadi makin kecil. Kenapa? Coba kamu bayangin, ini saya kasih ilustrasi. Anggaplah teman-teman beli satu botol, ya botol aqua nih yang saya lagi pegang, botol aqua anggaplah harganya 1.000. Teman-teman beli, teman-teman punya uang 1.000, teman-teman beli waktu dengan uang 1.000 beli satu botol, keluar uang 1.000. Besoknya harga botol ini turun jadi 500. Waktu turun jadi 500, teman-teman beli lagi di harga 1.000. Dapat berapa? Dapat 2 botol. Jadi sekarang di rumah kita punya 3 botol, kita keluar uang udah 2.000. Nah sekarang teman-teman, coba bayangin. Teman-teman beli 2.000 totalnya. Teman-teman beli satu di harga 1.000, yang dua di harga 500 masing-masing. Besoknya harga sahamnya cuma naik dikit. Nah, harga botolnya baru dari 500 naik ke 700. Waktu dia naik ke 700,
Coba teman-teman jual 700 dikali 3 dapat 2.100. Udah untung 100. Padahal harganya belum balik loh ke 1.000. Dari 1.000 turun ke 500 baru balik ke 700, teman-teman udah untung 100 rupiah. Apalagi harganya balik ke 1.000, untung teman-teman bisa jauh lebih gede. Dan dalam jangka pendek, harga saham itu bisa turunnya memang lumayan dalam. Karena apa? Karena orang ketakutan. Contoh 2020, masker. Masker itu kan harganya awalnya bisa paling 20.000 yang medis ya. Tiba-tiba harganya waktu pandemi 300.000. Kamu tetap beli. Kenapa? Karena kamu panik. Sama kayak di saham. Sahamnya bagus. Tapi karena orang panik, orang bisa bisa jual saham itu dengan harga murah karena orang berpikir jangan-jangan turun lagi sahamnya, jangan-jangan turun lagi. Ketakutan, tapi itulah kesempatan emas kamu beli. Kalau nggak orang lagi benar-benar takut, nggak akan pernah kamu dapat harga saham itu di harga murah. Numpuk orang semuanya ketakutan, kamu bisa dapat murah. Contoh tahun 98, wih semua orang jual rumah semurah-murahnya. Siapa yang mau beli? Nggak ada, takut. Tapi coba kamu berani, sekarang kamu udah untung gede. Sama kayak lagi begitu. Jadi dalam jangka pendek, resikonya apa? Kalau market lagi panik, dia bisa turun lumayan dalam. Tapi dalam jangka panjang, kalau sahamnya bagus kinerjanya, dia akan balik bahkan naik lebih tinggi. Kayak tadi contoh BCA dan lain-lain ya, Indofood, BRI, BNI, wah itu semua udah ngalamin turun dalam, tapi naiknya tiap tahun lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi terus ujung-ujungnya dalam jangka panjang. Jadi teman-teman itu yang bisa kamu pelajarin dari story yang tadi saya ceritain, dia tuh mas story. Baik, Bapak. Jadi untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Rena Natalia. Izin bertanya Kak, banyak banget orang yang ngasih saran buat yang mau investasi saham jangka panjang, lebih baik ke saham blue chip aja. Padahal kan blue chip belum tentu nguntungin juga. Misal Unilever, kita invest 100 juta 5 tahun lalu. Sekarang nilainya jadi 96 juta, artinya loss 4 jutaan. Nah, gimana sih tanggapan kakak mengenai blue chip? Oke, baik. Terima kasih. Betul. Kalau kita bicara blue chip, itu sebenarnya kita kan berkaca dari LQ45 atau IDX 30. Jadi teman-teman, ini adalah perusahaan yang dinilai sebenarnya satu market cap-nya paling gede. Market cap paling gede itu bicara perusahaan yang udah gede banget. Dia adalah market leader, ya perusahaan-perusahaan paling gede di sektornya masing-masing. Itu yang pertama. Kedua, perdagangannya paling banyak sahamnya. Jadi orang paling banyak jual beli saham itu karena perusahaannya juga gede. Nah, itu adalah dua hal yang kita bicara tentang blue chip itu indikatornya apa sih, kenapa dia dibilang blue chip. Nah, sekarang dalam proses bisnisnya, kalau kita bicara fokus ke bisnis, kayak Unilever tadi dibahas, Unilever ini memang labanya udah mulai stabil, nggak gitu naik lagi growth-nya, nggak kayak BCA yang tiap tahun naik. Laba Unilever ya, naik dikit, turun dikit, naik dikit, turun dikit, di situ-situ terus. Ya, apalagi dividennya labanya itu di 2 tahun sebelumnya, 2 sampai 3 tahun sebelumnya, itu semua labanya dibagiin dalam bentuk dividen. Makanya itu teman-teman, susah buat ekspansi. Karena dia sulit untuk ekspansi karena labanya semua full buat dividen, ya. Jadinya investor dapat untung dari keuntungan, tapi kan mestinya kalau saya sih lebih suka ya perusahaan yang ketika labanya ada buat diinvest kembali. Bikin produk apa ke, atau tambah penjualan, misalnya dia bikin pabrik di luar negeri, jualan mulai ekspor ke luar negeri, kan itu bikin potensi untung di masa depan lebih besar buat investor. Kalau saya sih pengennya begitu. Nah, tapi Unilever yang kemarin ya labanya udah mulai stabil, ya orang berpikir, ah, ketika lihat sekarang pandemi kelar, story ekonominya mulai membaik, lebih banyak saham lain yang labanya malah potensi growth-nya tinggi. Contoh sekarang batu bara harganya lagi naik banget. Dari $50 tahun lalu sekarang $92. Orang langsung berpikir, ah mendingan saya pindah dari Unilever, jual, saya masuk ke saham-saham batu bara yang lagi harganya lagi naik. Nah, akhirnya ya Unilever karena banyak yang jual turun, saham-saham yang lagi cyclical, yang cyclical itu yang lagi bagus, kena story momentum dari pertumbuhan ekonomi setelah kemarin kita resesi di tahun 2020, ya akhirnya mereka yang diuntungkan. Ya perusahaan UNTR, ya, terus perusahaan PTBA, dan lain-lain. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi memang blue chip itu bukan berarti kinerjanya semuanya bagus. Bukan berarti itu. Tapi itu dinilai dari transaksi yang besar dan market cap mereka itu perusahaan raksasa semua, market leader. Tapi bukan berarti mereka grow terus.
Nah, teman-teman bisa lihat justru saham-saham lapis kedua yang di luar blue chip, yang justru masih kecil perusahaannya, tapi tiap tahun labanya naik terus. Teman-teman bisa lihat saham-saham itu. Karena justru saham-saham yang ngasih keuntungan tinggi ke investor itu saham-saham yang kayak begitu. Yang lagi growing, bukan yang udah mature. Kalau mature itu udah siklusnya dia tuh udah, ya seluruh Indonesia udah jual produk dia. Dia mau ekspansi gimana lagi? Udah susah. Karena mau nambah pasar udah nggak bisa. Satu Indonesia udah ada produknya. Nah, jadi ya perusahaan yang udah mature, ya teman-teman bisa buat trading aja. Tiap dia turun dikit, beli. Nanti dia naik, jual. Turun, beli lagi. Naik, dia jual. Tapi kalau saham-saham yang bisa diinvest jangka panjang, ya tentu teman-teman harus cari perusahaan yang potensial growth-nya besar. Nah, gitu Mas Erik. Baik, terima kasih Bapak. Untuk para Ya, audiens, sekali lagi saya ingatkan bagi para audiens yang ingin sekali bertanya, silakan langsung saja eh, ketik pertanyaannya di kolom Q&A. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada Kak izin bertanya, mending buka rekening dulu baru belajar saham atau belajar saham dulu terus buka rekening saham? oke. Kalau menurut saya teman-teman sama aja sih, karena tujuannya kalau buka akun itu kan adalah untuk kamu mau beli, kamu udah mesti beli saham. Karena gini, dalam dalam 3 sampai 6 bulan, kalau nggak ada transaksi, akun kamu juga ditutup. Dormant account. Makanya ketika kamu pengen beli saham nanti baru beli, buka akunnya begitu. Jadi bukan dilihat dari belajar apa enggaknya, yang penting kapan kamu pengen invest, mulai dari kapan, supaya ketika buka akun, ketika mulai invest, jadi akun kamu tidak didorman atau tidak ditutup gitu karena nggak ada kegiatan gitu Mas Torik. Baik Bapak. Ini ada pertanyaan dari Nike. Kak mau nanya, aplikasi saham buat pemula yang bagus dan gampang dipelajari apa ya? Oke, pasti yang paling bagus kalau saya pasti spot. Karena apa? Teman-teman coba aja. Ini saya bukan karena orang support ya. Teman-teman buka spot nanti, kamu boleh nanti buktiin kamu buka akun kan invest 100.000, kamu taruh deposit, kamu beli saham apa kayak 100.000. Kamu cek di situ ada yang namanya chart screener. Apa chart screener? Teman-teman bisa lihat saham yang lagi misalnya stochastic secara teknikal yang di bawah 20 saham apa aja sih hari ini. Oh, saham yang lagi moving average-nya lagi crossing secara teknikal. Jadi teman-teman tahu, oh saham mana yang lagi bagus buat dibeli sekarang. Tanpa teman-teman perlu cari lagi, ini sahamnya mana ya yang lagi stochastic-nya di bawah 20. Kalau yang ngasih technical analysis, nanti saya ajarin cara bacanya gimana. Tapi fiturnya lengkap banget ada di spot. Kedua, di spot itu punya advance order. Advance order ini teman-teman bisa beli ketika harganya misalnya sudah turun dalam, misalnya kita kasih target harganya di 1.000. Saya pengen di harga 700 saya baru beli. Nanti teman-teman bisa pasang namanya advance order, setiap kali dia turun udah 700 baru kebeli. Atau ketika dia naik nanti, misalnya kita pengen belinya, pengen jualnya di harga 1.300. Teman-teman bisa masukin advance order, atau teman-teman gini, ada yang namanya technical analysis yang disebut dengan buy on breakout. Ketika harganya udah di atas sekian baru beli. Ada namanya strategi kayak gitu. Teman-teman bisa pakai spot, nggak usah tiap hari teman-teman liatin saham ini udah nyentuh belum ya harganya baru saya jual. Teman-teman tinggal masukin ordernya di GTC order, advance order itu. Nanti teman-teman bisa beli ketika harganya udah kesentuh, otomatis secara sistem kebeli sahamnya. Jadi teman-teman nggak usah pantengin tiap hari, udah tinggal santai aja ya. Nah itu teman-teman fitur-fitur yang banyak yang ada di spot yang bisa teman-teman lihat. Tapi yang paling bagus memang technical analisisnya. Screenernya lengkap, teman-teman bisa lihat juga secara candle, oh yang lagi bullish Harami siapa sih, yang lagi bullish Engulfing, saham-saham yang potensi hari ini indikatornya bakal bagus banget buat naik, harganya itu saham apa aja. Langsung dikasih tahu secara sistem, langsung dicariin. Jadi teman-teman dapat listnya, oh hari ini BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri bisa lagi bagus, lagi bullish Engulfing semua, saya beli. Nah, jadi secara teknikal teman-teman lihat, dan cara lihatnya pun gampang. Itu pun technical analisisnya indikatornya lengkap kalau pakai spot. Jadi teman-teman, baik yang di handphone, yang di laptop, teman-teman bisa download semuanya. Makanya teman-teman bisa buka di Sukor, lalu download aplikasi spot, tinggal nunggu password dan PIN-nya, nanti tinggal kita uh,
dengan teman-teman login dan teman-teman explore sendiri cara pakainya gimana. Nanti di webinar kita bahas. Ada kemarin di YouTube Sukor, teman-teman lihat aja, buka yang namanya di YouTube Sukor, itu adalah cara penggunaan spot. Nah, nanti teman-teman di spot itu diajarin, di YouTube udah ada fitur-fiturnya apa aja, silahkan teman-teman lihat. Gitu, Mas Tori. Baik Bapak, terima kasih. Lalu ini ada Ya, pertanyaan sama-sama. kembali dari Binti Nurlaili, mahasiswa Politekes Surabaya. Pak mau tanya, yang pertama, fee broker Sukor Sekuritas saat pembelian dan penjualan saham berapa ya? Lalu yang kedua, apabila investasi di sektor mining, sebaiknya dalam jangka waktu berapa lama? Oke, fee beli dan fee jual kita 0,15% beli, fee jual 0,25%. Ya, tapi kalau kamu punya broker pribadi, ya punya sales sendiri, itu fee belinya 0,25, jual 0,35. Tapi kamu boleh milih mau yang online trading sendiri atau kamu mau yang pakai broker. Nah, untuk yang batu bara mining itu ada cyclical, karena dia sektor cyclical itu maksudnya saham ini ada waktunya, misalnya tiap musim dingin penggunaan energi makin besar. Nah, waktu penggunaan energi makin besar, harga batu bara naiknya kamu beli misalnya pas bulan-bulan November sampai bulan Maret itu bagus gitu. Tapi ketika bulan Maret cenderungnya sih batu bara harganya turun. Ketika musim panas sudah mulai ada. Nah, teman-teman bisa jual dulu di bulan-bulan Maret. Jadi teman-teman itu namanya saham cyclical. Ada momentum-momentum yang bikin harganya kapan dia naik, kapan dia turun. Terutama batu bara misalnya mining ya kayak sekarang CPO itu naik gara-gara apa? Oh, karena di Amerika pertumbuhan ekonomi lagi pulih, vaksinnya lagi benar-benar besar dosisnya, lagi di distribusi massal. Kedua, the Fed, bank sentral cetak uang terus untuk nambah jumlah uang. Uangnya jadi tambah banyak. Kalau uang tambah banyak, ya tentu harga barang jadi makin lama makin naik. Karena barangnya jumlahnya nggak tambah banyak, tapi duit tambah banyak. Otomatis kan nilai uangnya jadi turun. Nilai barangnya jadi naik. Nangkap teman-teman ya. Lalu ketiga, Pak Joe Biden nambah stimulus 1,9 triliun dolar. Dengan jumlah uang yang semakin banyak, otomatis harga komoditas akan makin naik. Dan itulah kenapa, karena story-nya lagi bagus, dia harganya lagi naik terus. Tapi kalau story-nya nggak ada, ya bisa turun. Apalagi kalau kemarin pandemi, orang semuanya pesawat pada nggak terbang, mobil pada nggak jalan karena di lockdown. Akhirnya harga minyak pada jatuh. Jadi mining itu ada momentumnya. Nah, kalau perusahaan cyclical, teman-teman harus kuasain makroekonomi dan analisa industrinya. Tapi kalau teman-teman mau yang tiap tahun naik aja nggak mau pusing, ya udah sektornya bisa consumer good, misalnya kayak ini ya, kayak Mayora, terus juga kayak Sido muncul. Kalau sektor banking, teman-teman bisa lihat ada BRI, BCA, ya teman-teman itu yang tiap tahun rata-rata grow terus kok. Nah, jadi kita bisa bedain dari tiap industri beda-beda nih karakteristik sahamnya. Kayak gitu, Mas Tori. Baik Bapak, terima kasih. Kembali saya ingatkan untuk para audiens yang ingin sekali bertanya, silahkan mengetik pertanyaannya di kolom Q&A. Baik Bapak, ini ada pertanyaan lagi dari Devinta Amanda. Selamat pagi Ko, saya mau bertanya. Sebagai pemula, saya masih bingung antara saham dengan reksadana. Perbedaan reksadana dan saham apa ya Ko? Terima kasih banyak. Oke, teman-teman reksadana tuh kalau mau diperumpamain kayak rujak ya, karena rujak itu kan kamu nggak usah beli mahal satu buahnya, tapi dipotong-potong gitu loh. Ada semangkanya, ada payaknya, ada mangganya, ada lobaknya, tapi dikit-dikit jadi satu paket. Sama kalau reksadana, kamu naruh uang, misalnya saya naruh uang, Pak Torik naruh dana, si C naruh dana. Dana ini dibeliin ke beberapa saham atau kalau itu reksadana saham ya, karena reksadana tuh jenisnya juga banyak. Ada reksadana pendapatan tetap, isinya adalah obligasi-obligasi. Bisa reksadana misalnya campuran, dia bisa masuk setengah di obligasi, setengahnya di saham. Bisa reksadana saham full, benar-benar full di saham. Jadi kamu lihat dulu nih reksadana apa nih yang kamu tanya ke saya nih. Kalau kalau lebih spesifik lebih enak jelasin ya. Kalau reksadana saham dan saham bedanya apa? Kalau reksadana saham teman-teman, tentu manajer investasi akan beliin sahamnya tuh banyak.
Supaya apa? Supaya resikonya kesebar. Kalau misalnya ada satu perusahaan, direksinya misalnya korupsi, contoh nih ya, ada terlibat suap, kan sahamnya jatuh tuh. Kalau sahamnya jatuh, toh cuma satu saham dia pegang kan misalnya ada 10 saham yang dia pegang. Satu jatuh ya 9-nya naik, ya tetap aja dia untung. Nah, cuma dengan dia belinya banyak sahamnya, tentu untuk dapat untung yang maksimal banget sih agak sulit. Karena kita belinya average industrinya yang kita beli, ya industri ya perusahaan yang baik yang kinerjanya mungkin setengah bagus, yang bagus banget, semua jadi satu. Tapi kalau kamu bisa analisa sendiri, kamu beli fokus, oh saya tahu dari semua bank yang paling potensial, misalnya Bank BRI, misalnya kamu contoh bilang begitu ya, kamu beli BRI, BRI naiknya ternyata benar paling tinggi kenaikannya di antara semua bank. Ya kamu untungnya bisa ngalahin satu industri di situ. Jadi teman-teman, untungnya di saham, teman-teman memang bisa pilih sendiri, cari yang potensinya bagus, teman-teman tinggal ambil. Nah, cuma resikonya adalah ketika perusahaan itu memang ada berita yang jelek, tapi jarang sih kalau ke perusahaan-perusahaan yang selama ini track record-nya bagus, kayak BCA, BRI segala sih jarang banget ya ada berita-berita nggak enak. Nah, kalau ke perusahaan itu ada berita yang nggak enak, ya tadi contohnya misalnya, contoh ada suap atau apa, ya bisa aja jatuh, tapi kan kemungkinannya kecil. Nah, tapi itu resikonya kalau megang di satu saham, apapun berita buruknya ya, investasi kita langsung dampaknya gede gitu loh. Tapi kalau kamu beli reksadana, resikonya kecil. Karena satu saham jatuh tapi 9-nya masih bagus, oke, kecuali satu IHSG anjlok semua, baru reksadana kamu turunnya juga kena gitu loh. Nah, jadi teman-teman, itu bedanya. Untungnya kalau reksadana mungkin nggak bisa terlalu signifikan, tapi turunnya juga nggak terlalu signifikan. Tapi kalau saham, bisa untungnya maksimal, turunnya juga kalau resikonya, kalau satu saham itu kena berita yang enak-gak enak, ya bisa juga turun. Jadi gitu, Mas Tori. Baik Bapak, terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir Bapak dari Ya. Salsa. Kak, saya mau tanya, ada rekomendasi buku nggak Kak untuk belajar investasi yang bahasanya mudah dipahami, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris tidak apa Kak? Terima kasih. Oke, kalau yang best seller di luar negeri itu What Up Wall Street sama What Up Wall Street ya buatan Peter Lynch, itu kamu boleh baca tuh. Itu mudah dan juga contoh-contoh yang bagus, dan Peter Lynch itu penulisnya kamu gak usah raguin lagi, itu adalah manajer investasi saham terbaik di dunia tahun 1990. Jadi sangat terkenal banget, kinerjanya luar biasa bagusnya, double daripada indeks S&P 500 di Amerika. Jadi teman-teman bisa beli bukunya One Up Wall Street, itu salah satu daripada rekomendasi buku. Kalau Indonesia saya jujur nggak pernah sih saya baca buku Indonesia. Buku saya kebanyakan Inggris semua. Karena kalau saya belinya teman-teman, cari penulisnya tuh yang saya tahu gitu, yang kayak Warren Buffett way itu kan dia nggak bahas Warren Buffett, menarik tuh karena yang dibahas adalah cara pikir investor-investor yang memang sudah berhasil banget di market. Nah, teman-teman tinggal cari investor yang sukses di market siapa, ada buku tentang dia, boleh dibaca. Nah, itu sih cara paling enak tuh buat belajar sebenarnya. Silakan Mas Torik, udah selesai saya. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparannya yang luar Terima biasa. kasih. Ya Bapak, terima Sama-sama kasih. Mas, thank you banget. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada materi pertama kali ini, yaitu ternyata bahwa dari 9 orang terkaya di dunia, itu merupakan salah satunya adalah pemain saham. Dan kita harus ketahui bahwa income tidak hanya berasal dari gaji saja, tetapi kita juga bisa menambahnya dengan berinvestasi di saham. Lalu memiliki saham itu berarti kita juga ikut punya kepemilikan di perusahaan tersebut, tergantung seberapa besar kita melakukan investasi tersebut. Dan yang terpenting, jangan takut saat penurunan harga saham. Karena saat harga saham jatuh, disitulah kita harus beli dengan harga yang murah. Dan kita tidak perlu takut karena saham pasti akan naik kembali. Lalu yang terakhir, saham itu tentang investasi dan harus melalui analisa seperti teknikal ataupun fundamental. Dan harus ditanamkan bahwa saham itu bukanlah judi. Maka bagi teman-teman yang pemula dan ingin sekali join untuk segera trading ataupun bermain saham, segera lakukan untuk bermain saham karena
Dengan saham, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding menabung ataupun deposit di bank. Baik, itu tadi materi pertama kita dari Bapak Hendry Wijaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Hendry Wijaya atas pemaparan materi yang luar biasa ini. Ya Mas Todik, sorry, aku mungkin nambahin. Tadi sebenarnya kata pasti itu enggak. Di saham itu teman-teman tidak ada kata pasti, jadi teman-teman harus tetap analisa. Enggak semua saham pasti akan naik pada akhirnya. Hanya saham-saham yang kinerjanya dalam jangka panjang bagus. Gitu Mas Todik ya. Thank you banget buat waktunya teman-teman. Sukses selalu buat teman-teman semua. Baik Bapak, terima kasih banyak.